puji Tuhan, kita sudah di minggu kedua bulan Mei. Tidak terasa Bapak Ibu, waktu terus bergulir ya. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan pembahasan kita tentang tokoh-tokoh Alkitab ya. Hari ini kita sampai di tokoh Alkitab yaitu Ishak ya. Kalau nggak salah udah 2 kali kita bahas tentang Ishak, ini yang ketiga kali ya. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian 26 ya. Saya bacakan buat kita Bapak Ibu, yaitu perjanjian Ishak dan Abimelek. Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya, hingga ia menjadi kaya raya. Ia mempunyai kawanan kambing domba dan lembu serta banyak budak, sehingga orang Filistin iri kepadanya. Semua sumur yang pada zaman Abraham ayahnya digali oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu Abimelek berkata kepada Ishak, "Pergilah dari antara kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Ishak pun pergi dari situ dan berkemah di lembah Gerar dan menetap di sana. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur air yang digali pada zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah kematian Abraham. Ia menyebut sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali kembali di lembah itu, mereka menemukan di situ mata air yang masih hidup. Para gembala Gerar lalu bertengkar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini milik kami." Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan orang-orang itu bertengkar juga tentang sumur itu. Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot, dan dia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan keleluasaan kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari sana ia pergi ke Betsheba. Pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah Abraham ayahmu. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu banyak karena hambaku Abraham." Lalu di situ Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, dan disitulah hamba-hambanya menggali sumur. Ke Gerar karena mengalami kelaparan di tempatnya Ishak, yaitu Negev ya. Bapak Ibu, timbul satu pertanyaan. Bukankah Ishak ini adalah anak perjanjian? Dan tanah yang ditempati oleh Ishak itu adalah tanah perjanjian. Artinya sebenarnya double tentang perjanjian kepada Ishak. Dia pertama anak perjanjian, dan yang kedua tanah yang ditempati adalah tanah perjanjian atau tanah yang melimpah susu dan madu. Tapi kenyataannya pembacaan kita hari ini yang terambil dari kitab Kejadian 26 di ayat pertama, bahwa terjadilah kelaparan di Negev atau di tanah Kanaan atau di tanah perjanjian tersebut. Ini menggambarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa tidak ada jaminan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, tidak ada jaminan tidak lepas dari masalah. Ya. Coba kalau kita lihat Abraham, bahwa kelaparan
Seharusnya Allah yang menjamin hidupnya tidak terjadi kelaparan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, Alkitab mencatat hari ini bahwa terjadi kelaparan di tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Ini menjadi gambaran buat kita Bapak Ibu. Sekalipun kita orang percaya, sekalipun kita adalah umat pilihan Allah, sekalipun kita rajin bergereja, bukan jaminan bahwa kita tidak lepas dari masalah dan kesulitan. Jadi sangat tidak bijak Bapak Ibu kalau sebuah ajaran mengatakan bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan tidak mengalami kesulitan. Itu kurang bijak lah, ya, kurang pas. Karena apa Bapak Ibu? Yang sudah anak perjanjian, Abraham yang sudah berkenan di hadapan Tuhan mengalami sebuah kelaparan. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu, Ishak tidak terlena, Ishak tidak terkungkung oleh kesulitan dan kelaparan tersebut. Ishak tidak ditekan oleh kelaparan tersebut. Ishak tidak dikendalikan oleh kesulitan tersebut. Tapi Ishak dalam konteks ini Bapak Ibu mengalami kesuksesan, diberkati oleh Tuhan. Makanya tema hari ini Bapak Ibu, rahasia Ishak diberkati Tuhan di masa sulit atau di masa kelaparan. Apa saja rahasia yang perlu kita pelajari dari kisah ini? Nah, lihat Bapak Ibu, coba kita lihat di ayat 6, ya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Di ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi ketika terjadi kelaparan, Ishak berjalan dari Negev ke Gerar. Itu berjalan 50 km. Artinya Bapak Ibu, bahwa Gerar itu masih daerah tanah Kanaan, masih termasuk tanah perjanjian. Nah, lihat, Tuhan tidak membiarkan Ishak pergi ke Mesir. Karena memang tujuan Ishak mau ke Mesir, karena Mesir pada masa itu merupakan sebuah kota yang makmur dan memungkinkan untuk bertahan hidup di sana. Tapi Tuhan melarang dia pergi ke Mesir. Tuhan menahan dia di Gerar. Padahal kita tahu bahwa Gerar itu mengalami kelaparan juga. Ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan, kenapa Ishak tinggal di Gerar? Sampai menyuruh Ishak tinggal di Gerar. Tuhan. Ya, Tuhan yang menyuruh Ishak tinggal di Gerar. Nah, makanya ketika kita baca di ayat 3 Bapak Ibu, lihat coba di ayat 3, tinggallah di negeri ini, yaitu di Gerar, sebagai pendatang. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Allah berkata kepada Ishak, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau. Tiba-tiba datang berkat melimpah di depannya. Tidak Bapak Ibu, belum ada apa-apa. Ya, belum ada apa-apa ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Dengan kasat mata manusia sebenarnya, melihat situasi kondisi Gerar pada masa itu sama dengan Negev, mengalami kekeringan, mengalami kelaparan, sangat tidak masuk akal Bapak Ibu untuk tinggal di Gerar. Tapi disitulah salah satu pelajaran yang perlu kita pelajari dari Ishak. Dia belajar beriman Bapak Ibu. Dia tidak terkecoh dengan situasi yang ada di sekitarnya. Dia tidak dipengaruhi oleh situasi yang di sekitar.
tersebut, Ishak mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada dia, sehingga dia mau belajar beriman. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pelajari. Ishak mau belajar beriman kepada Tuhan. Apapun kondisi yang dialami saat itu, kekeringan, kelaparan, ya, tanah yang tandus dan tidak mungkin untuk menanam benih. Satu kita lihat dari Ishak, dia tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada. Dia tinggal di Gerar. Dia mau taat kepada Tuhan. Apapun kondisi sekitar saya selalu melihat ke atas. Itulah prinsip daripada Ishak. Dia tidak terpengaruh. Akhirnya Bapak Ibu, kita lihat di ayat 12 selanjutnya. Lihat ya, 12. Ishak menabur di tanah itu, di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Dia menabur Bapak Ibu di dalam kondisi yang tidak mungkin untuk menanam benih. Ya, lihat, ini sebuah tindakan iman yang kecil. Ishak tidak peduli seperti apa hasilnya. Yang penting dia menabur. Hasil itu urusannya Tuhan. Di dalam kondisi tanah yang tandus, tanah yang kering, Ishak melakukan sesuatu. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya Bapak Ibu, Yisra, Ishak menabur sesuatu yang tapi berdampak besar. Dan ketika dia menabur, dia tidak langsung duduk bertenang-tenang atau kipas-kipas. Tapi Alkitab mencatat dia menggali sumur. Ketika dia tanam benih, dia menggali sumur yang digali oleh ayahnya Abraham. Tugas kita Bapak Ibu hari ini menabur. Apapun hasilnya, itu bukan urusan kita. Saya belajar dari gereja kecil ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita menabur untuk mendapatkan sesuatu yang baik di masa depan, untuk menunggu sesuatu yang baik di masa depan. Ya. Apa yang kita tahu, itu yang kita tuai. Gak mungkin kita menabur benih padi dan kita tuai gandum. Kalau kita tabur kebaikan, kebaikan yang kita terima. Kalau kita tabur kejahatan, pasti kejahatan yang kita terima. Terkadang saya heran Bapak Ibu melihat orang tidak takut melakukan kejahatan. Dia mengerti firman Tuhan. Dia tiap hari mendengarkan firman Allah, pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak takut melakukan kejahatan. Padahal Alkitab mengatakan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Lihat Ishak Bapak Ibu, dia menabur di tengah-tengah tanah yang gersang dan tidak mungkin menghasilkan sesuatu. Tapi karena dia melihat kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat, dia tidak pusing dengan keadaan sekitarnya. Sehingga Alkitab mencatat Tuhan memberkati dia menjadi 100 kali lipat. Ini tindakan-tindakan iman Bapak Ibu.
pelajari, bukan kita hafal. Ya, nggak ada SKS-nya iman. Tapi iman itu adalah sebuah tindakan atau perbuatan. Kalau Ishak tidak menabur benih, maka tidak akan ada hasil 100 kali lipat. Seandainya Ishak tidak menabur benih di tanah yang gersang tersebut, di tanah yang tandus tersebut, maka tidak akan ada hasil 100 kali lipat. Tapi karena dia tidak terkecoh dengan situasi dan kondisi yang ada, dia memandang kepada Tuhan, dia memandang kepada Allah yang sebagai sumber berkah, maka Allah memberkati dia. Lihatlah para tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Ketika Musa mentok di pinggiran laut mati, laut Teberau, di sebelah kiri ada padang gurun, di sebelah kanan ada kerikil tajam, di belakang ada tentara Israel, tentara Mesir yang mengejar mereka, di depan ada laut Teberau. Kemana dia melangkah Bapak Ibu? Dia berteriak kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh membelah laut Teberau dengan tongkat yang di tangannya. Kedua Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari? Coba kita lihat. Bertengkar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini milik kami. Ishak menamai sumur itu Esek. Di ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan orang-orang itu bertengkar juga tentang sumur itu. Ishak menamai sumur itu Sitna. Lihat, terjadi kecemburuan, terjadi iri hati, benci. Lalu dinamailah sumur itu yang pertama Esek dan Sitna. Tapi lihat Bapak Ibu, bagaimana respon daripada Ishak. Dia tidak capek berantem di sana. Dia tidak membela, dia tidak bertengkar, dia tidak bertempur dengan gembala lagi di Gerar. Tapi dia tinggalkan jalan tersebut. Dia tinggalkan perselisihan, dia tinggalkan pertengkaran. Tidak ada arti capek saya mengurus pertengkaran. Tinggalkan. Dia masuk berjalan terus sampai dia di Rehoboth. Di sana juga dia tidak diganggu lagi, sehingga Rehoboth itu lambang sebuah perdamaian. Nah, setelah dari Rehoboth dia ke Betseba. Di sana dia berjumpa dengan Allah. Lihat, ada proses di situ Bapak Ibu. Seandainya Ishak bertahan di Esek dan di Sitna, dia tidak akan berjumpa dengan Allah. Dia tidak akan pergi ke Rehoboth, dia tidak akan pergi ke Betseba. Tapi dia tinggalkan pertengkaran, dia tinggalkan amarah, dia tinggalkan dendam di Esek dan di Sitna. Dia melangkah ke Rehoboth, dan di Rehoboth diberikan Tuhan kedamaian bagi mereka. Dan dari Rehoboth pun tidak hanya kedamaian, dia ke Betseba. Di sanalah dia berjumpa dengan Allah. Puji Tuhan, dia tinggalkan Esek dan Sitna sehingga dia berjumpa dengan Allah. Pengampunan atau kecapeannya untuk bertengkar di Esek dan Sitna membuat dia tidak bertemu dengan Tuhan. Hati-hati dengan dendam Bapak Ibu. Itu membuat Anda tidak berjumpa dengan Tuhan. Hati-hati kalau tidak ada pengampunan. Itu membuat Anda tidak berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada kedamaian di hatimu seperti di Rehoboth. Makanya tinggalkan Esek dan Sitna, pergi ke Rehoboth dan Betseba supaya engkau berjumpa dengan Tuhan. Disitulah kualitas iman Ishak. Dia tidak pusing masalah Esek dan Sitna. Masih banyak berkat yang lain yang harus saya dapatkan dari Tuhan. Seharusnya itu iman kita menjadi orang Kristen. Jangan pusing di Esek, jangan pusing di Sitna. Melangkahlah ke Rehoboth dan Betseba. Karena di sana Allah akan menampakkan diri kepada kita. Ketika Allah menampakkan diri kepada kita, maka berkatnya melimpah atas kita. Ada banyak yang mengganggu berkat-berkat turun atas kita. Karena kita masih di Esek dan di Sitna, mengurus pertengkaran. Kita tidak tinggalkan pertengkaran. Kita gak melangkah
ke zona Rehobot, kedamaian. Bapak Ibu, itulah kehebatan kualitas daripada Ishak. Dia tidak pusing dengan pertengkaran. Ketika orang mau mengambil berkatnya, tinggalkan itu, kejar lagi berkat lain. Itu Bapak Ibu, mau kita seperti Ishak ini, supaya Tuhan memberkati kita. Yang pertama tadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Belajarlah beriman. Iman itu perlu diproses. Iman itu perlu tindakan-tindakan kecil. Yang kedua Bapak Ibu, tinggalkan pertengkaran, fokus kepada Allah. Tinggalkan esek dan sitnah, masuklah ke Rehobot dan Betseba. Di sanalah kita bertemu dengan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka berkat Allah tercurah atas kita. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan pada malam hari. Kami mau seperti Ishak. Kami mau menabur benih iman buat tetangga kami, buat anak-anak kami. Karena kami tahu ketika kami menabur, kami akan mendapatkan hasilnya. Sesulit apapun kehidupan kami, kami mau menabur seperti Ishak. Dan kami mau meninggalkan sitnah dan esek, simbol daripada pertengkaran dan amarah. Kami mau masuk ke Rehobot dan Betseba, karena di sana ada kedamaian dan kami berjumpa dengan Allah. Ketika kami berjumpa dengan Allah, maka berkat itu berlimpah atas kami. Kami mau disadarkan oleh firman Tuhan, supaya kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Sebagaimana Engkau mengajarkan kami, ampunilah kami atas setiap dosa-dosa kami. Sebagaimana kami melihat hamba-Mu Raja Daud minta pengampunan dosa kepada Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Ajar kami agar kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena kami pun sering melakukan kesalahan. Terima kasih untuk firman Allah yang kami dengar.